Nah, teman-teman, saya melihat banyak konten di YouTube yang membahas terkait dengan soal-soal pengadaan P3K, penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, operator layanan operasional, tapi saya melihat soalnya itu jauh dari kisi-kisi yang pernah dikeluarkan oleh Kemenpan RB terkait materi pokok yang akan keluar pada seleksi pengadaan P3K. Karena sampai sekarang saya mencari tahu, sampai sekarang belum ada materi pokok atau kisi-kisi yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB ataupun Kemensos mungkin, karena Kemensos yang akan adakan terkait dengan materi pokok soal yang akan dikeluarkan pada seleksi pengadaan P3K tahun 2026 ini. Maka dari itu, kalau belum ada acuannya di tahun 2026, seharusnya teman-teman harus mengacu pada materi pokok P3K di tahun 2024, itu yang terdekat. Misal kayak penata layanan operasional, misalnya operator layanan operasional sajalah, operator layanan operator. Nah, Nih, operator layanan operasional itu materi pokoknya adalah ini, menerima dan memeriksa sarana dan prasarana beserta dokumen lainnya, mencatat dokumen sarana dan prasarana pada lembar buku kendali untuk tertib administrasi dan memudahkan pencarian. Ini ada poin 1 sampai poin 8 adalah materi pokok yang kemungkinan besar keluar pada soal untuk operator layanan operasional. Ini mengacu pada kisi-kisi tahun 2024 karena memang belum ada kisi-kisi yang dikeluarkan di tahun 2026, dan saya rasa mungkin memang hanya mengacu di sini karena kita lihat mepetnya waktu. Jadi kemungkinan besar materi pokoknya tetap mengacu pada materi pokok yang berasal dari 2024. Sayangnya banyak yang membuat soal-soal di luar dari materi pokok ini untuk dijadikan konten di YouTube. Saya khawatir justru akan membuat teman-teman salah arah, membuat teman-teman salah membuang-buang waktu, salah mempelajari soal-soal, sehingga membuang-buang waktu teman-teman dalam belajar. Harusnya teman-teman fokus pada materi pokok yang disiapkan, yang telah dikeluarkan oleh Kemenpan RB secara resmi di tahun 2024. Nah, untuk melihat soal-soalnya ini, teman-teman, saya sudah buatkan panduannya, soal-soalnya di sini, ya, teman-teman bisa lihat di sini, nih ya. Untuk operator layanan operasional semuanya termasuk operator layanan operasional, pengelola layanan operasional. Di sini juga ada pengelola, atau kita lihat di sini ada juga penata layanan. Nah, ini penata layanan operasional ada 5 poin penting atau materi pokok yang kemungkinan besar akan keluar. Ini juga sudah kita susun berdasarkan kisi-kisi ini. Nah, untuk hari ini saya akan membahas terkait dengan operator layanan operasional. Jadi dari ke-8 kisi-kisi tadi itu sudah saya buatkan soalnya sesuai dengan kisi-kisi, dan juga saya tambahkan di bawah 2 paket soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, di mana ada pembahasan serta poin-poin dari setiap jawaban, ya, karena ini adalah soal FR dari peserta yang lulus atau peserta yang ikuti ujian di tahun 2022-2024. Ini saya susun karena soal kompetensi manajerial, sosiokultural, wawancara itu soalnya sama untuk semua formasi. Berbeda kalau dengan soal kompetensi teknis, itu sesuai dengan formasi jabatan yang dilamar. Misalnya penata layanan operasional berbeda dengan pengelola layanan operasional, berbeda dengan guru bahasa Indonesia, guru fisika, guru IPA, misalnya seperti itu. Itu sudah masuk ke bidang teknis yang dilamar masing-masing. Tetapi kalau soal manajerial, sosiokultural, wawancara itu sama untuk semua formasi, ya, mirip-mirip semua. Nah, ini kalau kamu mau lihat contoh soal-soal yang keluar di tahun 2022-2024, ini adalah soal-soalnya, ya. Ini sudah kami rangkumkan dari teman-teman kita yang sudah mengikuti ujian di tahun 2022-2024 terkait dengan soal-soal P3K, khususnya manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Sedangkan untuk soal kompetensi teknisnya kami susun berdasarkan kisi-kisi biar teman-teman itu terarah, tidak keluar dari kisi-kisi panduan yang telah disusun atau dikeluarkan oleh Menpan RB di tahun 2024. Itu acuan terdekat yang bisa teman-teman lihat sebagai panduan untuk belajar, karena kalau di luar itu saya jamin bakalan sia-sia belajarnya. Nah, teman-teman, contohnya seperti ini, ya. Ini terkait dengan menerima dan memeriksa sarana dan prasarana. Nah, di sini ada 11 soal totalnya, kami susun ini 90 soal sesuai dengan soal yang akan keluar nanti 90 soal. Ini juga sudah bisa teman-teman langsung kerjakan. Kalau tidak mau kerjakan di PDF, bisa langsung kerjakan di tryout www.almahya.id. Ini langsung berupa latihan soal tryout, ya. Jadi bentuknya seperti latihan, ada simulasi waktu,
yang bisa teman-teman gunakan supaya tekanannya sama atau pressure-nya sama yang dirasakan pada saat hari H ujian, sehingga nanti teman-teman terbiasa mengikuti ujian. Contoh seperti ini ya, pakai tryout. Oh, ini misalnya tryout saya. Nah, di sini. Nah, ini sudah dikerjakan tadi. Kalau sudah dikerjakan tidak akan muncul. Oke, ini rata-rata sudah dikerjakan. Oh, ini kalau belum seperti ini tampilannya. Jadi akan muncul soal-soal seperti ini, nanti teman-teman jawab sampai kirim jawaban, dan di sini juga sudah ada menit disesuaikan dengan sama dengan pada saat ujian, yaitu 130 menit. Ini kenapa 60 menit? Karena ini cuma khusus untuk melatih manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Kalau mau melatih yang lengkap teknis manajerial, sosiokultural, wawancara, itu pilih yang ada jabatannya seperti ini. Oke, seperti itu. Ini semua satu paket, semuanya free nanti. Jadi beli satu dapat semuanya ya. Beli satu paket dapat semua paket yang terkait dengan sekolah rakyat. Seperti itu ya, teman-teman. Ini kita lihat contoh satu dulu. Kita bahas. Nah, di sini. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan oleh operator layanan operasional saat menerima kiriman sarana kantor dari vendor? A. Langsung menyimpan di gudang agar tidak hilang. B. Menandatangani surat jalan tanpa melihat isi barang. C. Mencocokkan jumlah dan spesifikasi fisik barang dengan dokumen pengantar atau surat jalan PO. D. Meminta unit kerja terkait untuk langsung mengambil barang tersebut. E. Menunggu instruksi atasan selama 24 jam. Jawabannya ini adalah C ya. Dari sini sudah lengkap dengan jawaban dan serta pembahasannya. Begitu pula dengan soal manajerial sosiokulturalnya. Di sini lengkap poin tertinggi berapa, yang mana, poin terendah yang mana. Oke, teman-teman, mungkin cukup sekian. Nah, nanti juga saya akan kirimkan soal-soal yang terbaru. Kalau ini, kenapa manajerial sosiokulturalnya ada yang sampai E pilihan jawabannya? Karena ini soal yang tahun 2022. Kalau tahun 2022 memang pilihan jawabannya sampai E. Tetapi di tahun 2024 itu pilihan jawabannya cuma sampai D. Ya, manajerial sosiokultural wawancaranya. Oke, teman-teman, bagi teman-teman yang mau memiliki soal-soal yang sesuai dengan kisi-kisi yang bisa dijadikan acuan resmi, teman-teman silakan klik link yang ada di bawah, bisa melalui tryout ataupun bisa melalui chat admin di bawah ya. Silakan diklik untuk mendapatkan buku panduan ini. Oke, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.